Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Asekon rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini masih tentang pembinaan aspek ekonomi. Ya, dalam keluarga ini sangat penting. Ya, bagaimana kita harus memiliki ketahanan ekonomi, stabilitas. Kestabilan ekonomi ini dalam keluarga ini sangat penting. Selain aspek spiritual sudah pasti, aspek pendidikan sudah pasti, sebagaimana sudah kita bahas. Yang perlu juga kita tekankan adalah aspek ekonomi. Ya, kemarin ya kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana mencari rezeki yang halal, berkah, banyak ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi, kita hindarkan. Nah, untuk meningkatkan ya taraf ekonomi keluarga ini, apalagi di era pandemi global seperti ini yang dampaknya luar biasa, ya melemahkan ya ekonomi kita, daya beli turun, ya ekspor impor jauh berkurang. Ya, ekonomi lesu ya, meskipun sudah mulai ada relaksasi ekonomi, tetapi tetap ada pembatasan dan ada keterbatasan. Nah, dalam hal ini maka suami istri dalam keluarga ini harusnya mulai berpikir inovatif, ya, berusaha mengubah keadaan, ya, musibah menjadi berkah, bahkan menjadi anugerah. Ya, terutama untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan cara bagaimana? Ya, memanfaatkan keahlian yang dimiliki kita untuk menambah pendapatan keluarga sehingga keperluan dan keinginan ya kita, harapan, cita-cita kita dapat terpenuhi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga itu, suami istri ya harus tahu fungsi masing-masing. Pada dasarnya suami ini berfungsi sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Sebagai qawwam, ya, sebagai pemimpin, suami bertanggung jawab memberi nafkah keluarga, yaitu nafkah untuk istri dan anak-anaknya sebagaimana surah An-Nisa ayat 34. Di samping suami sebagai pencari nafkah, istri juga dapat bekerja mencari penghasilan sesuai profesinya atau keahliannya. Ya, sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimilikinya. Misalnya, ya mungkin jadi pegawai negeri, swasta, ya, berdagang, buka usaha, salon kecantikan, menjahit, warung makanan, menciptakan home industry dan sebagainya. Islam membolehkan perempuan bekerja loh ya, dan mendapat penghargaan yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana ya, firman Allah Subhanahu wa taala diisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 32. "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Kenapa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kenapa kita tidak perlu iri hati? Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Dan bagi perempuan ada pula bahagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi laki-laki dan perempuan ya malah dianjurkan dalam ayat ini ada isyarat untuk berusaha, bekerja, masing-masing mendapatkan bagiannya. Was'alullah min fadlih, dan mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, karena Allah sungguh Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi SAW juga memberikan penghargaan pada perempuan yang bekerja seperti dalam sabda beliau, "Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghaira mufsidatin, ya kana laha ajruha bima anfaqat." Apabila seorang perempuan menafkahkan harta dari rumah suaminya tanpa menimbulkan kerusakan,
ya, tidak menimbulkan kerusakan, tidak ada mafsadah, baik untuk dirinya, untuk suaminya, untuk keluarganya, dia dapat menjaga dirinya dengan baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Perempuan itu mendapat pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia nafkahkan. Wali zaujiha ajruha bima kasab. Dan bagi suami juga mendapat pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam keluarga yang suami istri ini bekerja, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah. Ya. Ayo dong, suami istri musyawarah ketika akan mengambil keputusan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun aktualisasi diri, ya, dalam dunia kerja, dunia sosial, mengembangkan potensi dan bakat dimilikinya, semua harus dilandasi musyawarah, cari yang terbaik, ya. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukan setelah ada hasil dari musyawarah itu, ada keputusan oke, bekerja, tapi bagaimana? Pekerjaan yang seperti apa dulu? Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dan minatnya sehingga dapat berkembang secara baik. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan itu dapat menjaga kehormatan diri dan keluarga serta keharmonisan keluarga. Dan yang keempat, pekerjaan yang ditekuni tidak menyita perhatian dan tanggung jawab yang harus dibagi kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Subhanallah, itulah panduan, ya, ketika mungkin ada yang masih mengganjal, dia bertanya, gimana Pak Ustadz hukumnya istri bekerja, ya, keluarga suami istri yang bekerja. Nah, itulah tadi, ya, apa yang kami sampaikan, ya, mudah-mudahan menjadi jawaban. Boleh wanita atau istri kita ini bekerja selama tadi memperhatikan 4 hal tadi. Landasi dengan musyawarah, pekerjaan sesuai kompetensi dan minatnya, juga dilakukan yang bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga serta tidak menyita perhatian dan tanggung jawab yang mesti diberikan kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.